Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan bapak jamaah halaqah rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah suasana yang cukup cerah ini, kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk bisa dimudahkan langkah kaki Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri majelis halaqah dan silaturahmi serta thalabul ilmi ini. Semoga nikmat langkah kaki Bapak Ibu sekalian senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah halaqah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang kerasnya hati. Kerasnya hati. Ya. Jadi ketika kita ini di dalam kehidupan sehari-hari tanpa terasa, ya, tanpa terasa kita itu selalu terjadi suatu dinamika di dalam gejolak, terutama adalah gejolak hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa minta mohon pada Allah SWT untuk diistiqomahkan di dalam ketetapan Allah berkaitan dengan hati kita supaya menjadi yang istiqomah, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, jadi Maha Sang pembolak-balik hati ini, kita ini mohon pada Allah supaya dikondisikan hati kita ini tetap pada jalannya, yaitu di jalan agama Allah, yang supaya tidak terjadi suatu goncangan-goncangan. Beberapa hal yang terjadi, manusia itu adalah merupakan manusia yang tidak pasti. Ya Bapak Ibu, kita ini menjadi manusia yang selalu tidak ada yang berani menjamin. Menjamin apa? Menjamin dengan sebuah kepastian. Ketika seseorang itu hidup, tidak ada yang menjamin bahwa hidupnya dia pasti sejahtera, nggak ada. Ketika orang itu di dalam kehidupannya, misalnya status sosialnya tinggi, ekonominya tinggi, ya, penuh melimpah ruah hartanya, juga tidak bisa menjamin bahwa dirinya adalah orang yang bahagia. Tidak ada yang memastikan dan mampu menjamin dirinya adalah orang yang berbahagia. Yang berikutnya juga, ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, tidak ada seorang pun dokter berani menjamin ketika dia memberikan terapi pengobatannya, saya jamin sembuh. Tidak ada. Nggak ada manusia berani menjamin, menggaransi seseorang dengan jaminan kepastian. Begitu juga ketika seseorang itu di dalam majelis thalabul ilmi, ketika di dalam duduk majelis semacam ini, kemudian di antara kita dijamin paham terhadap apa yang disampaikan, sebuah ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Tidak ada yang berani menjamin, sebaik apapun yang menyampaikan materi itu, tidak ada yang bisa berani menjamin. Jadi manusia merupakan satu bentuk hal yang pasti adalah adanya ketidakpastian. Jadi kita ini pasti adanya ketidakpastian di dalam diri kita ini. Di dalam keturunan orang-orang yang baik, tidak ada yang berani menjamin bahwa anak keturunan orang baik itu menjadi orang baik. Nah, tidak ada ya yang berani menjamin bahwa dia itu keturunan orang baik pasti menjadi orang baik. Keturunan orang pintar menjadi orang pintar, keturunan orang kaya menjadi orang kaya. Nggak ada sama sekali. Nah, itulah manusia
tidak ada pernah mempunyai kemampuan itu. Seorang yang ahli apapun tidak akan berani mampu menjamin sebuah kepastian dalam ilmunya itu adalah kebenaran. Ya, contohnya ilmu-ilmu sains yang kita punyai gitu ya. Ketika dia menjadikan suatu teori, rumusan-rumusan yang dia sampaikan, dia jamin bahwa ini adalah kebenaran yang mutlak, tidak ada ya. Di dalam ilmu tidak ada pernah tersampaikan dunia ilmiah mengatakan kebenaran yang mutlak, tidak ada. Yang ada adalah kebenaran nisbi, ya, tidak dalam posisi mutlak. Nah, karena itu kadang manusia masuk ke wilayah-wilayah yang seolah-olah dirinya mampu memastikan kepastian itu. Seringkali itu terjadi. Oleh karena itu, itulah manusia melampaui batas. Dalam keadaan melampaui batas itulah manusia-manusia itu termasuk yang tadi saya sebutkan, dirinya mengalami kerasnya hati. Jadi kalau orang sudah berani melakukan wilayah-wilayah di luar kewilayahannya, maka manusia itu sudah melakukan suatu perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena itu penting kita melihat apa yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 74, yang artinya, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Di dalam Quran ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa makna ayat ini adalah hati kalian, hati kita ini tidak terlepas dari kedua kondisi, yaitu ada kalanya keras seperti batu. Jadi mengilustrasikannya Allah itu dengan batu yang ada di kali, yang ada di sungai. Ya. Di antara batu-batu itu ada sela-sela air yang bisa dilewati itu. Nah, masih lumayan batu. Gitu. Masih lumayan batu. Nah, di situ Ibnu Jarir di dalam tafsirnya ini mengatakan berdasarkan takwil ini berarti makna yang dimaksud di sini adalah sebagian dari hati yang ada di dalam diri kita ini kerasnya seperti batu, dan sebagian yang lain ada yang lebih keras dibandingkan batu itu sendiri. Nah, batu granit. Ada kelas-kelas ya batu itu ya, strata. Bahkan lebih dari batu itu baja misalnya. Ya, salah satunya itu. Nah, kerasnya lebih keras dari baja lagi. Nah, itu yang dimaksud ternyata kekerasan hati. Ada salah satu hadis yang disampaikan Nabi Muhammad yang dari sini ada perawinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau qalb gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kerasnya hati ini sungguh disebabkan karena behavior, perilaku kita yang banyak melakukan dosa atau tidak taat terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan justru di dalamnya melakukan apa yang tadi, hal-hal yang dilarang Allah. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita sering melampaui batas, ya, batas wilayah manusia. Kalau dulu pernah saya sampaikan bahwa di dalam konsep hukum kekekalan energi itu merupakan suatu contoh nyata bahwa seorang ilmuwan menyampaikan suatu postulat, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Ini dua hal yang jelas sekali. Kalimat ini merupakan kalimat ilmuwan fisika yang
memberikan statement di dalam dunia ini ada energi, ya, ada energi. Bapak Ibu sekarang ini sedang menikmati energi, energi karbohidrat, energi protein, energi macam-macam ya, lemak gitu. Dalam posisi seperti itu adanya energi dikatakan tidak diciptakan energi. Jadi yang namanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pertanyaannya di situ, wong cetok ada energi, ternyata dinyatakan energi tidak dapat diciptakan. Ini kan berarti ada yang dituju kalimat itu. Siapa yang dimaksud tidak dapat diciptakan? Yaitu energi tidak dapat diciptakan karena sudah tercipta. Nah, ini sebetulnya kan kalimat itu dibalik itu filosofinya adalah sudah adanya energi yang dihamparkan di dunia ini, maka tidak dapat diciptakan energi. Maksudnya kita bagian dari energi, ya. Tubuh kita ini kan kumpulan energi, Bapak. Jadi energi, karbohidrat, protein, lemak, mineral dan sebagainya ini, jadilah kita bagian dari tanah ini yang kita tidak mampu menciptakan kita. Nah, kita ini tidak dapat menciptakan kita tidak bisa menciptakan air, tidak menciptakan sersat dan seterusnya. Itu. Nah, energi itu pun tidak dapat dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu tidak mampu memusnahkan sersat ini, tidak mampu menciptakan sersat. Nah, di dalam kalimat itu jelas tidak tersurat dengan kalimat sebutan Tuhan di situ nggak ada. Tapi ini justru mengatakan ini wilayah Tuhan, wilayah Kholik, pencipta. Jadi energi tidak dapat diciptakan, yang tidak dapat menciptakan adalah makhluk. Yang bisa menciptakan energi adalah Kholik, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Nah, kita sebagai makhluk yang dicipta, yaitu hanya mampu memindah air dari sumur dipindah ke gelas, dari gelas dipindah ke mulut, hanya bisa dipindah-pindah. Kita hanya mampu memindah dan merubah, memindah kemudian mengubah. Nah, ini wilayahnya di situ. Maka manusia wilayahnya hanya memindah dan mengubah. Lalu tadi ketika manusia masuk ke wilayah di area bukan wilayahnya, maka manusia itu melampaui batas. Melampaui batas apa? Yaitu tadi kaya-kaya ya iso menciptakan. Ya, kadang manusia itu berperilaku seperti itu. Saat ini kita masih bisa bernafas. Nanti malam belum tahu, tidak pasti kita bernafas, tidak pasti kita sehat, dan tidak bisa memprediksi nanti malam, nggak bisa dengan akurat, ya. Sehingga nanti malam adalah bukan wilayah kita. Nah, manusia sering masuk wilayah-wilayah bukan wilayah itu. Maka ketika manusia masuk ke wilayah itu, itulah manusia melampaui batas, dan manusia melampaui batas pasti celaka. Kenapa? Stres, ya. Nanti gek, iya. Kan logika, mainnya kan logika. Kalau aku saiki cekrah-cekrah engko mesti, engko mesti logika. Berpikirnya kan logis. Berpikir logis seolah-olah baik. Padahal yang namanya logika seperti ini adalah melampaui batas. Hal inilah yang salah satunya kita bisa menjadi manusia-manusia yang keras hati. Ya, keras hati. Susah dipahami dan susah untuk dipahamkan. Karena menggunakan menurutku. Karena itu hal-hal yang demikian ini membuat kerasnya hati tadi semakin menjadi-jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita melihat bahwa manusia itu tadi berbuat dosa, itu ibaratnya hati manusia, ya, hati manusia yang tadi dikatakan jika di dalam kolab tadi baik, maka baiklah seluruhnya. Karena hati itulah yang mendrive, mengendalikan jasad jasmani kita, ya. Jasad jasmani kita ini mau kita bawa kemana? Itu adalah dari perintah yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi pertanyaannya misalnya,
Bapak Ibu mau menghendaki minum. Minum itu adalah hasrat nafsu. Nafsu itu adalah jiwa. Nah, jiwa itulah, di dalam jiwa ada reseptor yang namanya hati. Yang itu yang akan mengatur, mengendalikan gerak langkah kita itu. Sebagai alat yang untuk diperintah hati adalah organobiologi kita, fisik kita. Apa itu saraf? Ya, apa itu stimulasi kelistrikan saraf? Yang itu diatur oleh dia, hati. Maka ketika hati itu baik, maka perintahnya akan baik. Ketika dia perintahnya jelek, maka akan membuat semua goncang semuanya. Nah, ini jadi masalah. Karena itu di dalam diri manusia tadi, ketika terjadi satu perintah jelek, itu berarti ada noktah hitam. Nah, kalau di dalam gambaran hati itu adalah nur ilahi, ya, cahaya ilahi. Nah, nur ilahi ini bagaimana? Ibaratnya ini ada satu cahaya, kemudian ada pembungkusnya itu yang berupa satu kaca. Nah, kalau kaca ini ada kotoran, maka cahaya yang ada ini tidak bisa memancar. Nah, hati ibaratnya hotspot area, ya, area Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, di hati itulah ada sebuah bisikan-bisikan Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Ya, sifat-sifat 99 sifat Asmaul Husna itu yang senantiasa dibisikkan oleh Allah kepada kita. Itulah yang kita sering katakan itu hati nurani, ya. Sehingga kalau saya bisa berbuat baik, Bapak Ibu bisa berbuat baik, bisa berkata baik, bisa punya rasa empati, punya rasa sayang, dan seterusnya, itu adalah sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat Asmaul Husna tadi terpancar di dalam diri kita, karena hati kita sekelilingnya adalah bersih, sehingga bisa memancar, memberikan stimulasi rangsang kepada organobiologik otak, sarafi, kemudian dia bisa mengatur, menggerakkan jasad fisik itu yang nantinya akan bergerak dengan baik. Ketika satu rangsang dari sistem hati tadi dikatakan di hadis adalah kolopnya bagus, maka dia akan terjadi sebuah perintah-perintah ke yang organobiologik akan baik. Maka tidak mengherankan ketika seseorang itu jiwanya goncang, maka bergoncanglah semuanya di dalam sistem organobiologi kita, jasad fisik kita. Jadi misalnya salah satu stimulasi yang terjadi dari hati tadi, rangsangannya adalah melakukan sesuatu, pemikiran-pemikiran yang negatif misalnya, maka itu akan merangsang semua yang ada dalam sistem saraf otak, maka dia akan memporak-porandakan keseimbangan itu. Padahal kunci kalau kita bisa kondisinya fisiologis itu kondisi normal, ya. Kenapa tekanan darah kita bisa normal? Kenapa minum air segelas keluarnya bisa segelas juga? Ya, ekskresi kita keluarnya pipis juga keringatnya. Ini jumlah totalnya adalah sama 1 gelas. Ini keseimbangan. Jadi dengan keseimbangan ini karena di dalamnya ada sistem yang diatur dengan baik. Ya, Bapak Ibu, hormon kita ini namanya antidiuretik hormon, bisa mengatur yang namanya air. Tolong kamu jangan keluar, air kamu keluar, itu diatur oleh itu. Tapi itu semua bisa kacau ketika hati bergoyang dengan tidak secara ritmik. Maka dari itu, ketika gangguan jiwa yang ada pada diri seseorang, maka bisa menjadikan jasad fisik ini jadi sakit, sehatnya hilang. Ini karena persoalan dari situ, ya. Maka ketika itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, kebaikan itu tidak lain tadi dari bagaimana kita menjaga perilaku ini.
Nah, di dalam hadis ini juga berkaitan dengan Quran surat Al-Mutaffifin, ya, yang tadi dibaca. Nah, jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Jadi kalau kita ini setiap kali berbuat dosa, jadi perbuatan dosa ini, jika seseorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah tadi. Yang noktah itu adalah getah hitam di dalam hati kita. Tapi jika, nah bisa tungteng, hitamnya tungteng. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari noktah hitam itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kalimat energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Ini kaitannya dengan di sini ada. Apa itu? Saya ini kumpulan dari energi, maka kalau saya itu melakukan aktivitas itu adalah memindahkan energi. Ya, memindahkan energi. Karena itu Allah itu menciptakan kita adalah kumpulan energi, maka ketika kita beraktivitas ini memindah-mindahkan energi yang sifat energi itu sesungguhnya netral. Netral. Energi yang Allah ciptakan netral. Cuma manusia itu ada satu kapasitas intervensi yang Allah berikan berupa kemampuan dua hal. Nah, kemampuan dua hal ini apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa manusia itu diilhamkan untuk berkemampuan potensi fujur. Fujur itu berbuat fasik, jahat, kriminal, itu fujur. Nah, yang kedua adalah kemampuan bersifat takwa, taat. Nah, di sini ketika jiwa itu mendorong jasad fisik ini untuk berperilaku fujur, berbuat jahat, maka energi yang ada dari kumpulan energi di jasad fisik kita ini digerakkan dengan potensi yang fujur tadi, menyebabkan behavior ini mengeluarkan energi yang sifatnya negatif. Coba bayangkan, energi yang sudah terluncur keluar dari kita itu tidak bisa direvisi, tidak bisa dimusnahkan, karena hanya berpindah-pindah. Jadi energi ini masuk ke dalam mulut saya, kemudian masuk ke tubuh saya, itu sudah menjadi berinteraksi ini, terus nggak bisa dimusnahkan. Nanti hanya berpindah-pindah, nanti akan kembali ke tanah. Karena itu kita selalu recyclingnya kembali ke tanah. Kembali ke tanah, maka dikubur di tanah itu kembali situ. Ini hukum kekalahan massa. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, ketika kita berperilaku, saya ngomong jelek, celup gitu, getaran energi mekanik saya ini bergerak kemana-mana, bergetar menempel kemana-mana. Siapa yang bisa menghilangkan, memusnahkan ini? Kan nggak bisa. Sudah makcul sudah. Maka potensi yang berupa energi negatif tadi, yang berupa dosa ini tadi, maka ini akan hanya berpindah dan berubah-ubah dalam bentuk yang lain, tapi esensinya sifatnya adalah fujur tadi. Nah, ini energi tidak dapat dimusnahkan. Nah, ini sudah menciptakan sebuah noktah tadi. Nah, selanjutnya, siapa yang mampu memusnahkan energi di dalam hukum kekalahan energi tadi? Yaitu Allah. Nah, di sini ada satu hal yang disampaikan di dalam ayat ini, ya. Sebaliknya pada posisi yang demikian ini, ketika bertambah-tambah yang namanya noktah tadi, akan terjadi bisa hilang ketika kita ini memusnahkannya lewat si pemilik energi, yaitu mohon pada Allah. Apa itu yang kita lakukan? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Untuk menghilangkan. Nah, memusnahkan. Jadi mengapa kita banyak istighfar itu begitu? Mengapa kita banyak istighfar? Karena itulah jalan salah satunya, jalan satu-satunya mengeliminasi, memusnahkan sebuah energi yang sudah terlanjur kita lepaskan dalam bentuk negatif. Nah, Bapak Ibu, ketika saya berbuat fujur, berbuat jahat, maka yang terjadi pada saat
saya berbuat jujur. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bapak. Silakan Pak Parti. Silakan. Ini Pak Parti, ini Pak Mardi. Nah, Pak Parti dan Pak Mardi itu hanya beda P dan A, M. Waalaikumsalam Pak Bianti. Silakan Bapak. Ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Baru mulai kok ini. Iya, monggo. Baik. Jadi kembali pada apa yang tadi sedang kita bicarakan. Jadi ketika kita ini melepaskan sebuah perilaku kita, maka kita sesungguhnya sedang memindahkan energi yang di lingkungan kita, termasuk menggerakkan energi berputar di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saya berkata kotor, ya berkata kotor keluar dari mulut saya, ini seolah hanya keluar, padahal ini yang di dalam ya. Karena bergetarnya ini bergetar di dalam plika vokalis ini, gitu ya. Berkata kotor apapun yang kita keluarkan, di dalam tubuh ini bergetar semuanya, ya, bergetar semuanya. Kenapa sebabnya? Nah, karena itulah yang nanti tercatat di dalam sebuah sistem tubuh kita. Apa itu yang mencatat? Dulu pernah mungkin saya sampaikan bahwa di dalam hadis Nabi disampaikan riwayat Bukhari Muslim, ketika satu kondisi alam semesta ini porak-poranda, artinya terjadi kiamat kubra, maka seluruhnya hancur, seluruhnya itu hancur, kecuali apa? Satu, yaitu azbu janab. Nah, apa itu azbu janab? Yaitu tulang sulbi. Tulang sulbi itu apa? Tulang ujung dari ekor kita. Kayak chip ya. Chip itu sebetulnya chip. Itulah yang disebut dengan black box. Nah, kalau dalam bahasa pesawat namanya black box. Itulah yang mencatat sebuah sistem tubuh kita ini, mencatat sebuah aktivitas kita, baik yang dipikir di batin kita maupun yang terlahir ekspresi. Jadi ketika saya batin buruk, jangan dikira itu dalam keadaan tidak terrekod itu bergetar di sini, tercatat semuanya. Nah ini, jadi ini sudah suatu sistem noktah hitam masuk menempel di hati kita. Karena pikiran negatif itu dari hati yang buruk, dari hati yang terjadi dominasi fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujurnya adalah didominasikan. Sehingga keadaan demikian ini akan menyebabkan kondisi seseorang menjadi energinya negatif. Maka kalau ini ingin di-delete itu kalau laptop ngetik tidak ada bekasnya, tapi kalau di tip X ada bekasnya. Putih. Ya putih, ada bekas. Maka di-delete-nya tadi, hukum kekalahan energi tadi, energi tidak dapat dimusnahkan. Makhluk nggak bisa memusnahkan energi. Yang mampu memusnahkan energi adalah Allah dengan lewat apa? Istighfar. Jadi astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah mengeliminasi semua energi-energi negatif, baik yang kita sudah terlanjur keluarkan maupun yang masuk meresap di dalam tubuh kita. Maka jangan heran kalau kita itu berpikirnya negatif, kemudian jelek-jelek, buruk-buruk itu selalu terekam semuanya. Ini semua dalam sistem tubuh ini akan menjadi buruk tadi. Tadi hadis yang disampaikan Nabi tadi, kalau dalam sekumbah qalb tadi adalah buruk, maka buruklah semuanya. Ketika qalb itu baik, maka baiklah semuanya. Jadi kalau kenapa kalau orang itu gaya miso-miso, berkata kotor-kotor, emosional, maka di dalam sistem cairan tubuhnya pun rusak. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ketika penelitian seorang ahli di Jepang, ya, dia mengatakan bahwa air yang didoakan dalam bentuk dibacakan doa-doa, maka konfigurasi molekulnya berbentuk kristalnya indah ketika dibekukan terus dipotret molekulnya. Bagaimana ketika dalam kondisi air ini dipisu-pisui?
dimaki-maki. Maka yang terjadi bentuk kristalnya jelek sekali. Nah, itu di dalam aliran tubuh kita itu 90% air. Bagaimana air kita kacau? Maka jangan heran kenapa kemudian aliran darah kita di dalamnya kemudian mengalami sebuah penggumpalan. Namanya nempel di dinding-dinding, namanya aterosklerosis, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah, pengerasan pembuluh darah, yang itu menyebabkan gangguan kardiovaskuler, menjadi bisa stroke, bisa menjadi jantung koroner, menjadi tekanan hipertensi dan seterusnya. Sistem hormonnya kacau. Ini dalam energi yang negatif tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika posisi yang demikian tadi, noktah hitam tadi, kerasnya hati ini akan menyebabkan diri manusia menjadi bermasalah di dalam hidupnya. Maka perbanyaklah kita setiap saat harus mengeliminasi itu dengan zikrullah, yaitu dengan cara kita zikrullah, yaitu istighfar salah satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita tidak selalu mengingat Allah, tetapi yang kita ingat adalah sebuah keburukan. Contohnya gini, kalau misalnya Pak Wasio menyakiti saya, ketika menyakiti saya, Pak Wasio itu sudah melepas energinya, itu sudah lupa. Tapi saya mikir terus, apa yang dilakukan Pak Wasio? Mesti saya tersiksa. Padahal Pak Wasio sudah lupa. Pak Wasio sudah berbuat sesuatu hal yang lain, wis. Yang disakiti, mikirkan beliau terus, tuang. Saya tersiksa. Tersiksanya apa? Ya karena memikirkan keburukan yang dilakukan Pak Wasio. Dan itu sudah pasten itu berarti lampau, berlalu, sudah lampau. Dan lampau ini sudah dalam keadaan harus dirubah, tapi ternyata kita tidak. Nah, maka ketika ingat itu kerja di dalam otak terus ke arah fujur lagi. Maka yang terjadi terus melakukan suatu perusakan, degradasi di dalam tubuh. Nah, ini bahaya. Maka barang siapa seseorang itu tak mampu mengeliminasinya dengan satu, istighfar, yang kedua, memaafkan. Nah, jadi kemampuan seseorang untuk menerima. Jadi menerima itu adalah kemampuan diri seseorang untuk supaya bisa memaafkan. Pak Wasio menyakiti saya itu adalah hal yang sudah jelas. Jelas apa? Jelas terjadi. Tapi saya menolak, tidak mau menerima perlakuan itu. Maka yang terjadi, ya tetap menolak, ya tetap dapat, menerima juga tetap dapat. Maka yang harus dilakukan adalah menerima. Sudah, terima saja. Kalau dengan diterima ini, menerimanya dengan bagaimana? Zikrullah juga. Lewat apa? Lewat subhanallah. Kalau tadi dengan astagfirullah, yang kedua adalah subhanallah. Bagaimana subhanallah? Ketika Allah itu menghadirkan Pak Wasio berbuat buruk dengan menyakiti saya, itu dalam bentuknya adalah saya melihat Pak Wasio itu adalah seseorang yang dihadirkan kondisinya untuk saya, tepat kepada saya. Subhanallah adalah satu kalimat Maha suci Allah. Allah itu suci, tidak pernah salah, tidak pernah error di dalam sebuah perintah-perintahnya. Jadi ketika perintahkan, Pak Wasio, sakiti Tripitara itu, maka apa yang diperintahkan itu langsung jalan. Maka dengan menyebut satu kalimat itu langsung menuju ke saya, tidak akan salah sasaran. Nah, itu artinya ketika saya menyebut subhanallah, maha suci Allah, Allah itu maha akurat, maha tepat. Sehingga ketika Pak Wasio itu dihadirkan untuk menyakiti saya terima bahwa Allah itu mengirim Pak Wasio untuk saya. Untuk apa? Menyakiti saya. Nah, diterima dulu begini. Dengan cara seperti itu, maka yang berikutnya adalah ketika itu saya melihat Pak Wasio sebagai sosok manusia. Di dalam diri manusia adalah manusia yang memiliki sifat dasar, tempatnya khilaf dan salah. Nah,
Pak Wasyo bukanlah subhanallah. Subhanallah itu maha suci. Pak Wasyo bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Karena itu tempatnya jahat termasuk manusia. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 53, nafsu yang ada dalam diri manusia itu selalu itu berarti pasti berbuat jahat kecuali satu, kecuali itu nafsu yang diberi rahmat. Jadi kalau Pak Wasyo berbuat jahat menyakiti saya adalah manusiawi. Nah, ini cara berpikirnya kan begitu. Subhanallah itu kemudian runtutnya kita akan mengatakan bahwa Pak Wasyo adalah manusiawi menyakiti saya. Maka saya melihat sosok Pak Wasyo itu adalah orang yang boleh salah, boleh berbuat salah, karena beliau adalah manusia. Karena itu saya maafkan dia. Nah, kalau saya tidak mau memaafkan, itu artinya Pak Wasyo nggak boleh salah, ya, nggak boleh salah. Subhanallah, jadi akhirnya Subhana Wasyo. Nah, kenapa Subhana Wasyo? Karena Pak Wasyo tidak dalam posisi yang namanya manusia lagi, suci. Kenapa suci? Sucinya tidak boleh salah. Jadi memperbolehkan orang lain salah itu adalah wujud zikrullah kita dalam bentuk untuk mengakui bahwa manusia itu boleh salah. Lu pertanyaannya, Allah apa membolehkan manusia salah? Boleh. Manusia itu boleh salah. Karena itu setiap manusia salah, Allah kemudian perintahkan bersegeralah, minta ampunan. Wasta'in itu Quran surat Al-Imran yang setiap Syawal mesti dibaca orang. Nah, sehingga bersegeralah mohon ampunan. Jadi ketika itu disebut bahwa bersegeralah, berarti ketika manusia itu berbuat salah itu wajar, manusiawi. Nggak bisa manusia kok benar terus, kan? Nah, tadi saya mengatakan tidak ada sebuah jaminan manusia itu dipastikan selalu berbuat baik terus, enggak. Tapi kadang ndeleo sithik, ya, ndeleo banyak, ya, dan yang terjadi kembali ke koridor lagi. Nah, itu noktah-noktah dengan cara seperti itu akan hilang ketika tadi saya ingat subhanallah. Jadi subhanallah itu sebetulnya adalah sebuah zikrullah yang membuat diri kita berlatih sabar. Jadi Bapak Ibu kalau mau latihan sabar itu ingat Allah itu maha suci. Kita semua bukan suci. Kita bisa berkemungkinan berbuat jahat, maka silahkan kalau ada yang berbuat jahat silahkan. Kenapa silahkan? Silahkan itu artinya jangan dilarang, ya, jangan dilarang itu. Wong sudah berbuat jahat kok dilarang, ya sudah dimaafkan saja. Nah kalau sudah dimaafkan berarti kita ya bisa sabar. Maka kalau ada orang yang nggak bisa memaafkan orang, itu penyakitnya parah, pasti penyakitnya kardiovaskuler. Ya, kenapa sebabnya? Karena dalam kondisi seperti itu menyimpan dendam di dalam dirinya adalah dendam ingin melakukan perbuatan yang sama. Nah, itulah membuat hati ini keras. Ya, kerasnya hati ini tidak bisa diberi masukan-masukan, diberi saran-saran nggak bisa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perbanyak zikrullah tadi lewat dua hal tadi, istighfar. Yang kedua adalah subhanallah. Maka kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi ini adalah bagian dari zikir-zikir yang disukai Allah, ya. Salah satunya kita ketika zikir pagi dan petang, salah satunya juga subhanallah, subhanallah. Nah, kemudian juga astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan kita itu selalu melakukan itu, maka yang berikutnya adalah jadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Karena ketika kita tidak pernah menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, maka kita menjadi orang yang senantiasa menurut persepsi kita, menurut logika-logika kita, melihat segala sesuatu hanya menurut logika, sehingga kita akan terkecoh dan akan terjadi satu kondisi yang menyebabkan justru energi kita habis. Tidak ada ketawakalan kita kepada Allah.
yang ada hanya ketakutan dan ketakutan. Begitu Bapak Ibu rahimahullah, semoga apa yang kita kaji bersama bisa kita amalkan dan bagian dari bekal kita untuk mensiasati, membersihkan hati kita menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Kalau ada salah khilaf dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.